Buat beberapa dari kita, mungkin saat ini sedang banget butuh keyboard yang mantap buat dipakai harian seperti kuliah ataupun kerja, dan juga yang memang nggak suka keyboard yang berisik. Nah, oleh karena itu, salah satu keyboard premium dari Logitech ini mungkin bisa jadi hal yang cocok banget lah buat teman-teman sekalian lagi cari keyboard. Dan nanti di video kali ini kita akan sama-sama lihat gimana performa dari keyboard ini. Apakah memang full gimmick atau memang bener-bener mantap sesuai dengan klaimnya. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah keyboard premium dari Logitech, yaitu Logitech MX Keys. Keyboard ini tujukan buat kita yang memang butuh input device yang mantep, nggak pakai aneh-aneh dan macam-macam, dan bisa dipakai di banyak situasi. Dan seperti biasa nanti Pichel akan bahas mulai dari paket penjualan, desain produk, fitur-fitur, dan juga bagaimana pengalaman Pichel menggunakan device ini. Jadi yuk kita duduk manis, kita lipat tangan, dan kita mulai reviewnya. Untuk kotak kemasannya sendiri, maka produk ini masih menggunakan DNA dari line-up Master Series-nya Logitech. Mulai dari bahan sih memang gak ada yang berbeda, masih sama-sama menggunakan material karton tipis dengan warna abu-abu gelap. Dari sisi depan nanti kita akan menemukan penampakan produknya, nama brand, dan juga nama produk, beserta dengan beberapa informasi tambahan terkait dengan produk ini. Sementara untuk sekeliling dari kotaknya, baik dari kiri, kanan, atas, ataupun juga di bagian bawah, palingan cuma ada informasi-informasi terkait dengan safety, sistem requirement, dan juga detail produk beserta dengan beberapa penampakan produknya. Paling agak rame itu di bagian belakang nih, di mana ada beberapa fitur unggulan, penampakan produknya, beserta juga dengan gambar kalau keyboard ini ditandemin dengan mouse Logitech MX Master 3S. Buat yang mau nonton reviewnya, kita udah pernah bahas. Lihat nanti di sini ya. Nah, setelah kita sudah selesai bahas kotak, maka kali ini kita akan bahas isi paket penjualan. Dan dimana kalau kita buka kartonnya nih, maka masih ada lagi satu kotak karton di bagian dalamnya yang menjadi tempat buat produknya. Nah, nanti di dalam ini nanti teman-teman bisa menemukan produknya secara langsung di bagian atas. Dan nanti di bagian bawahnya akan ada sebuah kompartemen kecil yang berisi akan Logi Bolt-nya itu atau dongle bawaan dari Logitech. Dan juga aneka manual yang Pichel tahu lah ya. Kecil kemungkinan kalian nggak akan baca sih. Isi paketnya sih memang tergolong simpel ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Nggak usah ngarepin kayak stiker lah. Nggak usah ngarepin kayak kayak gantungan gitu ya. Jadi mending langsung aja deh masuk ke bagian desain. Nah, masuk ke bagian desain, maka keyboard ini sendiri hadir dengan bentuk yang terkesan simpel dan juga kalem. Mulai dari bagian warna, keyboard ini sebenarnya hadir dengan dua pilihan warna, yaitu warna pale grey dan juga graphite. Pichel sendiri sih memang agak nggak berani ya kalau pilih yang pale grey, karena takutnya bakalan kotor ya. Apalagi Pichel suka makan gorengan, terus habis itu sambil kerja ngetik, ya kita sudah tahu akibatnya bisa kuning ataupun kotor. Tapi walaupun kelihatannya memang ini keyboard tuh biasa aja tampilannya, cuma yang memang bikin beda itu adalah pemilihan materialnya yang digunakan. Kenapa gitu? Ya karena memang produk ini sendiri menggunakan bahan aluminium yang rendah karbon dan juga dikombinasikan dengan pemakaian plastik dengan bahan daur ulang sampai 26%. Dan bener-bener ya, kalau kita pegang nih produk, ini berasa banget kokohnya. Beda lah sama keyboard yang kelas murah meriah, 200 ribuan, 300 ribuan. Aduh, beda kelas ya. Dan memang untuk keyboardnya ini sendiri nanti memiliki dimensi 43 cm dikali 13,2 cm dengan ketebalan hanya 2 cm dan berat 810 gram. Yang menjadi point of view ataupun yang bener-bener wow di sini, ini sebenarnya bagian beratnya sih. Padahal rata-rata keyboard sejenis itu biasanya cuma di 400 sampai 500 gram. Oh ya, kalau memang teman-teman punya masalah dengan produk ini yang memang kepanjangan, maka sebenarnya harusnya nggak usah khawatir. Karena Logitech juga menawarkan varian MX Key Mini yang punya ukuran jauh lebih kecil, walaupun dengan kehilangan beberapa tombol, seperti contohnya number pad di sebelah kanan. Nah, balik lagi deh ke keyboardnya. Nah, di Logitech MX Keys ini sendiri, dia memiliki layout full QWERTY dengan ukuran mayoritas di 18 mm. Nah, keyboard ini sendiri nanti dia juga sudah menggunakan switch membran yang dikombinasikan dengan low profile scissor switch. Ya, di mana ini keycaps-nya itu yang memang benar-benar tipis dan juga dia tetap hening gitu. Konfigurasi begini memang lazim banget dipakai di MacBook ya. Kalau buat kita yang pakai MacBook harusnya sedikit banyak feelingnya beda-beda tipis. Ditambah lagi keycaps-nya ini punya desain yang melengkung ke bagian dalam sehingga jari kita tuh mantep lah, pas banget gitu. Kalau kita ngetik tuh enak lah. Makanya secara typing feel ini hampir-hampir mirip, walaupun bedanya ini masih agak goyang dibandingkan keyboard MacBook yang menurut Pichel agak jauh lebih kokoh. Dan sementara buat teman-teman yang mungkin nyadar kenapa ada huruf S di nama produk ini sendiri, ya karena memang ini tuh adalah keyboard yang merupakan tipe yang silent. Makanya tuh ini hening banget kalau kita pakai ngetik. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh Pichel coba tampilin contoh suara feedback dari semua tombol yang ada di keyboard ini. Check this out.
Dan lanjut lagi untuk penggunaannya sendiri, maka keyboard ini tuh mudah mendukung akan beberapa platform seperti contohnya Windows, macOS, Linux, Android, ataupun juga bahkan hingga iOS. Makanya gitu di sini tuh sudah hadir sebagaian tombol dari Mac ataupun juga Android ataupun iOS. Seperti contohnya deh, tombol option dan juga komen yang biasanya hadir di macOS, ini langsung tertera nih di keycaps-nya. Dan untuk keyboardnya sendiri memang juga sudah hadir sebenarnya beberapa tombol-tombol fungsi di luar fungsi standar keyboardnya. Nggak lupa juga ada LED indikator di sebelah kanan atas dari produknya. Nanti persilakan bagian ini tuh lebih jelas di bagian fitur ya, jadi mending sabar dulu. Sementara untuk sisi depan dari keyboardnya, maka di sini nanti akan ada terdapat satu port USB Type-C buat charging, dan juga satu buah switch untuk power. Dan terakhir di bagian bawah dari keyboardnya, maka akan ada terdapat 6 buah kaki-kaki dari karet yang membantu keyboardnya untuk tidak bergeser saat kita letakkan di meja. Cuma memang yang menjadi catatan di sini adalah keyboardnya itu tidak memiliki height adjuster ataupun pengaturan ketinggian dari keyboard. Sehingga kita mesti puas dengan angle yang diberikan oleh Logitech. Ya untung aja sih keyboardnya itu pakai tipe yang low profile. Jadi ketika kita angle-nya nggak terlalu curam pun, maka tangan kita tuh masih tetap nyaman-nyaman aja diketiknya. Dan satu catatan lagi di bagian desain adalah keyboard ini sendiri tuh tidak punya ruang buat penyimpanan akan dongle Logi Bolt-nya. Sehingga buat kita yang mungkin suka bawa kemana-mana, bakal kesulitan dengan kondisi tersebut. Cuma kalau memang nggak pindah-pindah ya harusnya sih nggak jadi masalah gitu ya. Nah, untuk keyboard ini sendiri, memang salah satu fitur utamanya menurut Pichel adalah dukungan koneksi yang memang beragam. Yang paling utama adalah dukungan terhadap koneksi wireless 2,4 GHz menggunakan dongle Logi Bolt-nya. Ataupun kita juga bisa menggunakan Bluetooth Low Energy teknologi. Secara total, keyboardnya mendukung akan koneksi kepada 3 device sekaligus, yaitu 1 menggunakan dongle, dan juga 2 device menggunakan koneksi Bluetooth. Keyboardnya ini sayangnya juga nggak mendukung akan koneksi via kabel, seperti yang Pichel bilang tadi. Sehingga kita cuma bisa koneksikan menggunakan dongle Logi Bolt, ataupun kalau nggak, ya pakai Bluetooth. Dan memang secara cooling rate, Logitech nggak menjelaskan beberapa besar cooling rate-nya. Dan walaupun begitu, waktu kita tes menggunakan USB dongle Logi Bolt-nya, maka dia ini cooling rate-nya berada di hingga 1000 Hz. Nanti untuk penggantian antar device bisa langsung menggunakan dedicated button-nya aja yang tersedia di bagian atas dari tombol insert, home, dan juga page up. Cuma memang yang jadi masalah adalah ketika device tersebut tidak tersambung secara bersamaan, maka koneksinya tuh harus dipakai secara bergantian. Walaupun begitu, jika device-nya sudah terpairing dengan keyboard melalui Bluetooth, maka transisi perpindahannya paling nggak cuma sekitar 1 detikan aja. Nah, tapi yang menariknya, di keyboard ini tuh adalah kita bisa menghubungkan kepada 3 device sekaligus tanpa kita perlu pindah-pindah kayak tadi. Hal ini sangat dimungkinkan dengan penggunaan aplikasi Logi Option Plus, di mana teman-teman bisa downloadnya melalui aplikasi ataupun website dari Logitech. Cuma memang yang jadi catatan di sini adalah untuk mengaktifkan fitur ini, kita membutuhkan mouse yang support akan fitur Logitech Flow. Seperti contohnya Logitech MX Master 4 yang Pichel baru bahas kemarin. Baru nanti dari situ kita bisa mengaktifkan akan fitur Logitech Flow dan menggunakan keyboard ini buat beberapa device yang terhubung secara bersamaan. Nah, fitur yang menarik di sini juga adalah sebenarnya keyboard ini sudah memiliki backlight berwarna putih dengan 7 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur menggunakan tombol Fn dan juga F3 ataupun juga F4. Bukan hanya sampai di situ aja, karena backlight keyboard ini pun juga sudah punya fitur auto backlight, di mana fiturnya ini memungkinkan keyboardnya secara otomatis hidup ketika mendeteksi adanya perubahan tingkat kecerahan ruangan, atau yang lebih gokilnya, ketika tangan kita mulai menyentuh keyboardnya. Dan nanti ini akan secara otomatis mati ketika kita sedang menjauh dari keyboardnya. Jadi emang gokil banget. Cuma kalau yang memang teman-teman ngerasa ngeganggu gitu ya, ini backlightnya karena lampunya tiba-tiba hidup sendiri ataupun juga mati sendiri, maka teman-teman bisa langsung atur settingannya secara langsung di aplikasi Logi Option Plus tadi, tepatnya di bagian menu backlighting. Nanti di menu itu bakalan ada pengaturan seperti mematikan backlight, mengatur durasinya, mematikan atau mengaktifkan fitur automatic brightness, dan juga ada battery saving mode, di mana backlightnya akan secara mati otomatis ketika baterai keyboardnya di bawah 10%. Nah, terakhir fitur yang ditawarkan sama keyboard ini adalah programmable button. Ya, memang sebenarnya sudah ada ya 4 tombol action yang tersedia di atas dari number pad-nya, yaitu memiliki fungsi kalkulator, ada sniping mode, dan ada juga app menu, dan juga lock button buat mengunci akan PC kita. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya 4 tombol itu tidak merepresentasikan diri kita, ya kurang, maka kita bisa juga kok mengubah semua tombol function mulai dari F1 sampai F12. Dan nanti kita bisa ubah menjadi aplikasi yang lain menggunakan aplikasi Logi Option Plus tadi. Ada banyak sih pilihannya, jadi teman-teman mending langsung liatin aja di sana, karena Pichel nggak akan mungkin jelasin di sini, kepanjangan guys. Ya memang cuma kelemahannya fungsi original aja jadi hilang aja gitu. Memang sih satu catatan yang ada di keyboard ini yang tidak ada di keyboard lain ataupun di keyboard-keyboard yang lain adalah area custom button. Padahal kalau ditambahin aja sekitar 4 tombol lagi custom button di posisi mana kayak gitu ya, pasti akan jauh lebih mantap sih ini keyboardnya. Sementara untuk bagian daya, maka keyboard ini memiliki baterai internal berbahan lithium polimer sebesar 1500 mAh.
Dengan baterai ini, maka diklaim keyboardnya bisa bertahan hingga 5 bulan. Tapi ini dengan catatan quote and quote kalau backlightnya mati ya. Kan sayang, kita udah punya backlight bagus-bagus mau pamer ke temen. Kalau backlightnya mati mah sama aja bohong ya kan. Dan memang yang menjadi zongnya adalah kalau backlightnya hidup, maka keyboardnya ini hanya bisa bertahan selama berapa lama? Bukan 1 bulan. Berapa? 10 hari ya. Selisihnya jauh banget guys. Itulah makanya kenapa boros banget bedanya kalau memang pakai backlight. Dan nanti kalau kita mau charge keyboardnya pun, maka kita bisa pakai kabel yang sudah disiapkan ke port USB Type-C tadi di bagian atas kanan dari keyboardnya. Ya memang untuk monitor baterai sendiri sayangnya nggak ada catatan secara fisik. Palingan kalau misalnya udah mau mati, dia merah gitu ya. Ataupun kalau misalnya udah penuh terus, ya kayak tadi nggak berubah gitu, hijau terus gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat secara tepat presentasi dari baterainya, maka teman-teman bisa lihat aja menggunakan aplikasi Logi Option Plus tadi. Bagus juga ya, memang kalau Logitech ini mereka strong di aplikasi dan juga di hardware. Jadi ini catatan yang mungkin nggak semua brand punya lah. Karena mereka mungkin bisa invest di produk, tapi nggak bisa invest di pembuatan aplikasi kayak begini. Gokil dan memang juga bisa kustomisasi yang bener-bener kompleks. Mantap Logitech, mantap. Boleh kali endorse lagi bareng kali Logitech. Overall, menurut pribadi Pichel, Logitech MX Key S Keyboard adalah sebuah keyboard terbaik buat teman-teman yang memang butuh keyboard dengan kualitas premium dengan typing feel yang jelas enak banget. Ini memang enak banget, Pichel bener-bener nggak pakai gimmick-gimmick mau di-endorse mau kagak. Jawaban Pichel tetap sama, ini keyboard enak banget. Apalagi dengan aneka fitur yang menarik seperti kayak auto backlight, fleksibilitas koneksi dengan aneka perangkat, serta bisa kita customize lebih jauh tombol-tombolnya dengan bantuan aplikasi, itu gokil banget. Cuma memang ada beberapa catatan yang mesti Pichel sampaikan buat keyboard ini. Seperti pertama, tidak ada adjustable angle buat keyboardnya, sehingga kita mesti puas dengan angle yang diberikan sama Logitech. Dan yang kedua, walaupun backlight ini bagus buat kita pamer kayak buat kita pakai dalam tempat yang gelap, tapi ini bikin boros banget baterainya. Selisih daya tahan baterainya tuh jadi jauh banget lah dibandingkan antara pakai backlight dan nggak pakai backlight. Antara 5 bulan sama 10 hari itu kayak buset, ini langit dan bumi guys. Tapi ya itu, ini cuma catatan kecil aja sebenarnya. Tapi kalau mau ditanya, bisa tetap puas lah. Siapa sih yang sempurna di dunia ini ya kan? Termasuk Logitech keyboard ini juga tidak sempurna lah. Tapi oke. Overall Pichel masih belum ketemu keyboard tandingan yang seproper ini. Apalagi buat Pichel yang pakai kerja gitu. Kalau buat gaming ya emang bukan inilah pilihannya ya kan. Siapa juga mau beli buat nge-gaming pakai Logitech kayak begini, sayang. Kan biasanya kan kalian gaming ya gitu kan. Tapi kalau buat kerja jelas nggak usah pikir panjang, beli ini bungkus. Dan kalau teman-teman mau ngebungkus, mau tahu harganya, nah keyboard ini sendiri dibanderol dengan harga hanya 1,6 juta rupiah saja ya. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di kolom deskripsi ya. Support kami juga dengan kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu di pichelmediagroup.com. Teman-teman bisa juga main ke YouTube channel kita yang lain seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Karena kita juga pernah bahas ini loh, Dingdong, ya kan? Pichel jarang-jarang nih di belakang Dingdong. Ataupun juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga. Dan juga satu lagi channel yang sudah setahun lebih Pichel nggak update, tapi Pichel tetap taruh di sini karena saya yakin suatu saat kita akan update. Percaya saja, yaitu Pichel Toys Time, bahas mainan. Banyak guys sebenarnya mainan di sini, cuma kita nggak sempat bahas aja. Tapi yang penting jangan lupa subscribe, beneran loh, subscribe. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Tapi susah juga ya kalau kita enak kerja, jadi kita kerja terus. Ya, nggak enak kan sama yang lain kalau kita kaya sendiri, teman-teman nggak kaya gara-gara keyboard jadi bisa kaya raya, mana tahu ya kan? Beli guys.